Parkir yang ini juga ditendang biasa ya. Di Kampung Batu Es diperlihatkan suasana kampung yang aman dan damai. Terlihat dari raut wajah Roka-Roka dan Feng pun mulai berjalan memasuki kampung. Feng pun bertanya kepada Roka-Roka kenapa Wak Salju dan Bara berperang tak seperti masyarakat di Kampung Batu Es. Roka-Roka pun menjelaskan Wak Salju dan Wak Bara sudah beratus tahun berperang. Kalau diceritakan panjang ceritanya. Tiba-tiba Feng dan Roka-Roka pun dipanggil oleh Pak Pato penjual mainan. Feng pun berkata jalan yang ditunjukkan oleh Pak Pato adalah medan pertempuran. Pak Pato pun hanya menjawab sesuai pertanyaan. Jalan tercepat bukan jalan yang aman. Roka-Roka pun disambut oleh dua sahabatnya yang kembar bernama Roka dan Roku. Mereka pun menyapa dan menanyakan kabar Roka-Roka. Roka pun berkata dia pulang kampung untuk bertemu dengan atuknya saja. Dua bersaudara pun mencoba menggoda Roka-Roka tentang bejaan hati Roka-Roka. Roka-Roka pun di sini tersipu malu dan bergegas bahwa Feng dan dirinya harus segera ke rumah atuknya. Roka-Roka dan Feng pun akhirnya bertemu dengan atuknya. Mereka pun masuk ke dalam rumah. Roka-Roka pun memperkenalkan Feng kepada atuk Roka-Roka dan tiba-tiba atuk Roka-Roka melakukan saluran live pada para penggemarnya dengan memperkenalkan Roka-Roka yang sudah lama tak balik kampung dan teman barunya bernama Feng. Atuk Roka-Roka pun bertanya kenapa Roka-Roka balik kampung cepat sekali. Feng pun kaget di sini karena 10 tahun dianggap cepat. Atuk Roka-Roka pun membenarkan bagi suku Batu waktu 10 tahun itu sangat cepat. Atuk Roka-Roka pun dia juga udah 10 bulan tak pergi ke pasar dan itu dia anggap tidak lama. Roka-Roka pun menjawab kalau tak sebab sahabatnya ini Roka-Roka tak akan balik kampung secepat ini. Atuk Roka-Roka pun menanyakan hal apa yang kan sahabatnya tanyakan. Feng pun menjawab dirinya dan teman-temannya ingin berjumpa untuk menanyakan tentang gambar ini, gambar tentang Panglima Pirapi. Tiba-tiba atuk Roka-Roka pun langsung mengambil gambar tersebut tanpa mendengar penjelasan Feng dan langsung mendatangi gambar tersebut. Feng pun kesal di sini dan dia pun menjelaskan kembali lebih rinci bahwa temannya Boboiboy mewarisi kuasa elemen api dan dia ingin bertanya ke atuk Roka-Roka untuk meningkatkan kuasanya. Atuk Roka-Roka pun menjawab kalau diceritakan panjang sekali. Kemudian beralih ke camp Wak Bara. Yanari berjalan bersama Yaya. Yanari pun menanyakan apakah penginapannya baik-baik saja. Yaya pun menjawab penginapan tersebut sangat bagus sekali. Dia pun pergi ke tempat penginapan Boboiboy dan Gopal. Mereka pun kaget melihat muka Boboiboy yang kusam, terlihat belum tidur semalaman. Boboiboy pun menjawab karena panas dan sirunya cahaya mereka tidak bisa tidur sampai pagi ini.